Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak Miss? Sehat? Alhamdulillah, semoga abang dan kakak sehat selalu sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran daring di setiap harinya. Nah, kita langsung masuk pembelajaran kita ya. Kita hari ini akan membahas apa ya? Yuk kita lihat. Hari ini kita akan membahas mengenai najis. Kira-kira abang dan kakak tahu nggak ya apa itu najis? Nah, inilah saatnya kita akan mempelajari bersama sehingga abang dan kakak nanti paham ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pengertian najis, macam-macam najis, dan cara menghilangkan najis. Benar sekali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, yuk kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ya pembelajaran kita yang pertama. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami arti najis dengan baik. Berarti dari pembelajaran ini abang dan kakak dapat memahami apa itu najis. Kemudian abang dan kakak dapat mengetahui jenis najis dengan baik. Kemudian abang dan kakak dapat mengetahui cara membersihkan atau mensucikan najis dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tetap harus ditonton pembelajaran kita hari ini sampai habis. Tidak boleh tidak ditonton ya. Kenapa? Karena nanti abang dan kakak sendiri yang rugi, ya kan? Yuk kita lanjut. Nah, apa itu najis? Nah, coba lihat di layar kamu ya. Secara bahasa, najis artinya sesuatu yang dapat mengotori atau menjijikkan, ya kan? Najis itu artinya sesuatu yang dapat mengotori dan menjijikkan. Nah, secara istilah, najis itu adalah sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi sahnya sholat. Jadi kalau ada najis pada pakaian sholat kita, berarti sholat kita tidak sah. Berarti najis itu adalah sesuatu yang sesuatu yang kotor. Benar sekali. Jadi najis adalah sesuatu yang kotor dan wajib dihilangkan atau disucikan ketika akan melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Muddatsir ayat 4 yang bunyinya "Wathiyabaka fatahhir", maka sucikanlah bajumu. Itu dia. Oke, kita lanjut ya. Nah, najis itu terbagi 3. Ya, kotoran atau najis itu terbagi 3. Yang pertama itu ada namanya najis ringan. Yang kedua itu ada namanya najis sedang atau bisa juga dikatakan dengan najis pertengahan. Kemudian yang ketiga itu ada najis berat. Jadi jika ada pertanyaan najis ada berapa? Jawabannya ada 3. Diingat aja, mudah sekali diingatnya. Selanjutnya kita akan membahas apa itu najis ringan. Oke, kita lihat ya. Nah, najis ringan ini disebut juga dengan najis mukhaffafah. Nah, ini dia. Najis ringan disebut juga dengan najis mukhaffafah. Nah, apa itu ya najis mukhaffafah atau najis ringan? Nah, najis ringan ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Contoh nih, kita punya adik laki-laki yang umurnya belum sampai 2 tahun. Nah, adik kita ini belum makan apapun selain air susu ibu kita atau ASI, ya kan? Kemudian ketika kamu menggendongnya, si dedek kecil
malah buang pi atau buang air kecil di pangkuan kamu, dan saat itu kamu ingin sholat, maka itu namanya najis ringan. Boleh nggak Miss kita sholat kemudian najisnya tidak kita hilangkan, atau bekas pi adik kita yang belum berumur 2 tahun ini nggak kita hilangkan? Tidak boleh ya, karena najis itu dapat menghalangi sahnya sholat, tetap harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkan najis ringan, Miss? Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Cara mensucikannya hanya memercikkan air bersih pada benda yang terkena najis tersebut. Bagaimana dipercikkan, Miss? Contoh nih, ini jilbab kan, jilbab Miss kena pi bayi laki-laki. Kalau pi bayi perempuan tidak ya, hanya pi bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu, itu najis ringan. Berarti kalau bayi perempuan itu tidak najis ringan, ya kan? Nah, kenalah di jilbab Miss. Kemudian cara mensucikannya, kita ambil air, kemudian kita percikkan ke benda yang terkena najis ringan tadi. Memercikkan itu berarti seperti ini. Nah, itu dia. Cara mensucikannya sangat mudah ya. Tentu. Kenapa? Namanya juga najis ringan. Tentu cara mensucikannya pun juga ringan atau mudah. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut kepada najis sedang. Najis sedang bisa juga dikatakan dengan najis pertengahan. Terserah kamu mau bilang najis sedang atau najis pertengahan, boleh. Dalam bahasa Arabnya, najis sedang ini namanya adalah najis mutawassithah, ya. Oke. Kira-kira najis mutawassithah ini apa aja ya, Miss? Kita lihat. Nah, najis mutawassithah ini adalah kotoran manusia, kotoran hewan, bangkai, nanah, darah, dan muntah. Jadi semua kotoran manusia, kotoran hewan, kemudian bangkai, nanah, darah, dan muntah apabila terkena di pakaian kita, maka itu namanya najis sedang dan tidak boleh dibawa ketika kita mau sholat. Berarti Miss, kalau tadi kan pi bayi laki-laki itu najis ringan, tetapi yang belum berusia 2 tahun dan belum memakan apapun, ya kan? Berarti kalau pi bayi perempuan itu najis ringan atau najis sedang? Ayo coba Miss lempar pertanyaan ke kamu ini. Iya, benar. Jawabannya adalah najis sedang. Kenapa? Lihat di sini. Kotoran manusia. Bayi perempuan manusia kan? Tentu. Jadi kalau pi bayi perempuan dia termasuk najis sedang, bukan najis ringan. Diingat ya, bahwasanya najis ringan itu hanya pi bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Oke. Cara mensucikan najis sedang bagaimana ya, Miss? Kita lihat ya. Nah, ini ada gambar darah, tetesan darah, najis sedang. Nah, ini muntah, ya kan? Itu najis sedang. Cara mensucikannya adalah cuci dengan air bersih hingga hilang warna, rasa, dan baunya, ya kan? Jadi seperti kita mencuci pakaian atau mencuci benda biasanya, kalau sudah terkena najis sedang itu kita cukup membersihkannya sampai hilang warna, rasa, dan baunya. Kalau sudah hilang berarti najisnya sudah hilang. Kemudian Miss, apakah harus pakai sabun? Misal kita membersihkan najis sedang ini tidak perlu pakai sabun. Misal, oh sudah hilang kok warnanya, tetapi baunya masih ada. Sudah bersih nggak itu namanya? Belum, ya kan? Jadi kalau bisa kita membersihkan najis sedang ini pakai sabun biar hilang warna, rasa, dan baunya. Najis sedang, begitulah cara mensucikannya. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir ini adalah najis berat. Nah, najis berat berarti cara mensucikannya pun cukup berat, ya kan?
Oke, kita lihat najis berat ini disebut juga dengan najis mughallazah. Oke, apa ya contoh najis berat ini? Kita lihat. Nah, coba lihat. Najis berat ini adalah segala yang ada hubungannya dengan anjing dan babi, ya. Nah, berarti seluruh yang ada pada tubuh dog ini dan pig ini itu najis, ya kan? Baik najis berat ya, baik itu bulunya, giginya, badannya, tulangnya, dagingnya, semuanya, bahkan air liurnya pun itu termasuk najis berat. Begitu juga dengan pig ini, ya kan? Yang pig ini, nah, mau kumisnya, mau telinganya, pokoknya semua yang ada pada tubuh dog dan pig ini itu namanya najis berat. Jadi abang dan kakak nanti misalnya ada jumpa sama anjing yang sangat lucu dan imut, ya kan? Pengen nyentuh atau pengen ngelus-ngelus itu anjingnya, nggak boleh, ya kan? Kenapa? Karena nanti kena najis berat. Nah, kalau kita sudah terkena pakaian kita dengan najis berat, maka nggak boleh kita dibawa untuk sholat, ya kan? Nah, tapi bisa nggak Miss, pakaian kita ini udah kena najis berat, udah kena kotoran atau semua yang ada di badan pig dan dog ini, bisa nggak Miss disucikan? Bisa. Cara mensucikannya bagaimana? Oke, kita lihat. Cara mensucikannya adalah basuhlah 7 kali dengan air bersih, dan salah satu basuhan itu hendaknya dengan air yang dicampurkan dengan tanah. Gimana maksudnya Miss? Jadi kita misal baju jilbab Miss ini kena kotoran atau kena yang ada pada bagian pig atau dog ini. Kemudian Miss mau, boleh kan kalau nggak disucikan dulu? Tentu kita harus sucikan dulu. Cara mensucikannya harus dengan 7 kali dengan air bersih. Salah satunya itu dengan air yang dicampurkan dengan tanah. Jadi kita ambil air bersih dulu sebanyak 7 kali. Kita ambil air bersih sebanyak 6 kali, Miss, atau 6 gayung. Gayung pertama kita siram sekali. Ambil lagi, siram lagi 2 kali. Ambil lagi, siram lagi 3 kali. Ambil, siram 4 kali. Ambil lagi, siram 5 kali. Ambil lagi, siram 6 kali, ya kan? Nah, air yang ketujuh kita ambil lagi di gayung. Kemudian kita campur air yang ketujuh ini dengan tanah. Kita campur dalam air tadi, dalam gayung tadi dengan tanah. Kemudian kita siramkan, ya kan? Kita siramkan di benda yang terkena najis berat tadi. Miss, kotor lagi lah Miss kena tanah. Iya, memang harus seperti itu caranya. Misalnya kotor lagi kena tanah, ya udah tambahin 1 lagi, 1 gayung air lagi, biar apa? Biar hilang tanahnya. Itu dia cara mensucikan najis berat. Berarti Miss mau nanya ini, kotoran dog dan pig ini kira-kira najis berat atau najis sedang? Tadi kan kotoran hewan termasuk najis sedang, ya kan? Nah, kalau kotoran pig dan dog ini dia termasuk najis berat atau najis sedang? Ayo coba dipikir dulu. Miss kasih waktu. Apakah kotoran dog dan pig ini termasuk najis berat atau najis sedang? Oke, iya bener. Jawabannya adalah kotoran pig dan dog ini termasuk najis berat, bukan najis sedang. Walaupun tadi Miss jelaskan kotoran hewan itu termasuk najis sedang, ya kan? Tetapi terkecuali kotoran dog dan pig ini. Pokoknya semua yang ada di tubuh pig dan dog ini itu semuanya najis, baik air liurnya, baik lidahnya, kotorannya, pokoknya semua yang ada di tubuh
pik dan dop ini najis berat. Kenapa najis berat, Miss? Karena cara mensucikannya pun juga berat. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu saja ternyata pembahasan kita hari ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Nah, ini sudah Miss cantumkan tugas kamu. Silahkan dikerjakan ya abang dan kakak. Kita baca ya. Tentukan jenis najis dari gambar berikut. Nah, coba lihat. Ini gambar pertama ada orang tangannya bisulan. Ternyata ada keluar apa ini yang putih-putih. Nah, tebak ini apa ini? Nah, dia termasuk najis apa? Ringan, sedang, atau berat. Kemudian ini ada kambing yang mati. Berarti dia termasuk bangkai. Ringan nih, coba lihat. Ada gambar dog, air liurnya. Dia termasuk najis ringan, berat, atau sedang, ya kan? Nah, ini kamu tulis. Dan jika sudah siap, tugasnya langsung dikirimkan kepada Miss ya. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya nak channel Miss ini.